Halo adik-adik semua, kembali lagi di channelnya Kak Eka, Kinetic Education. Nah, hari ini Kak Eka akan membahas materi stoikiometri yang berkaitan dengan perhitungan kimia. Khususnya, Kak Eka akan bahas yang pertama adalah tentang konsep mol ya. Di sini adik-adik harus tonton sampai selesai videonya Kak Eka agar bisa memahami materi konsep mol. Oke, ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan konsep mol ya? Jadi, mol itu merupakan satuan jumlah yang digunakan dalam perhitungan kimia. Jadi, ingat ya, mol ini merupakan satuan jumlah. Jadi, sama saja artinya seperti satuan lusin gitu ya adik-adik ya. Nah, di sini karena berkaitan dengan bahasa partikel, molekul, atom, ion, maka dalam perhitungan kimia itu menggunakan satuan mol. Oke. Nah, satu mol suatu zat terdiri dari sejumlah zat yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Oke. Kemudian bilangan ini disebut juga sebagai bilangan Avogadro. Jadi, nilai 6,02 kali 10 pangkat 23 ini, partikel ini, disebut sebagai bilangan Avogadro yang dilambangkan dengan L besar ya. Jadi, bisa dikatakan 1 mol itu sama dengan bilangan Avogadro. Atau 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Oke. Nah, di sini untuk hubungan mol dengan jumlah partikel, berarti kalau kita mengubah jumlah partikel menjadi mol itu bisa, atau mol menjadi jumlah partikel juga bisa. Jadi hubungannya adalah jumlah partikel dengan satuan molekul, tinggal adik-adik kalikan saja mol dengan tetapan Avogadro atau bilangan Avogadro yang nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23 ini. Tetapi kalau jumlah partikelnya diminta satuannya dalam bentuk ion, maka adik-adik harus kalikan jumlah ionnya harus dihitung terlebih dahulu dalam senyawa tersebut, baru dikalikan mol, baru dikalikan dengan tetapan Avogadro atau bilangan Avogadro yang nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, sama juga kalau diminta jumlah partikel itu dengan satuan atom. Maka adik-adik harus kalikan dengan jumlah atomnya. Ya, tergantung nanti apakah jumlah atom keseluruhan yang ditanya atau jumlah atom yang spesifik. Misalkan contoh senyawa H2O. Kalau diminta tentukan jumlah partikel atom H-nya saja, maka yang dipakai adalah jumlah atom H, di mana jumlah atom H-nya adalah sebanyak 2. Oke. Nah, kalau diminta, nah itu contohnya A ya, dalam senyawa. Nah, ini kalau diubah menjadi mol, gitu ya adik-adik ya, jumlah partikel bisa kita ubah menjadi satuan mol dengan cara ya jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro yang nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau Kak Eka sendiri biasanya Kak Eka buletin ya agar mudah menghitung. Jadi 6,02 ini Kak Eka bulatkan jadi 6. Jadi Kak Eka ingatnya bilangan Avogadro itu adalah 6 kali 10 pangkat 23. Jadi biar lebih enak saja nanti untuk menghitungnya. Atau adik-adik tetap memakai 6,02 juga bisa, nggak masalah. Ya, sekarang Kak Eka kasih contohnya satu persatu. Misalkan, diketahui massa atom relatif Cl adalah 35,5 dan Na 23. Ya, bilangan Avogadro-nya 6 kali 10 pangkat 23, ini udah dikasih tahu di dalam soal, maka dalam 0,2 mol NaCl terdapat apa aja nih? Nah, kalau misalkan kita hitung jumlah partikelnya dalam satuan molekul, jadi
tinggal adik-adik kalikan mol kali 6 kali 10 pangkat 23. Di sini sudah diketahui molnya adalah 0,2. Berarti 0,2 kali 6 kali 10 pangkat 23. Jadinya 1,2 kali 10 pangkat 23. Ingat satuannya apa? Molekul. Berarti ini jumlah partikel dengan satuan molekul. Oke? Kalau dalam jumlah partikel dengan satuannya ion, ya. Jadi, adik-adik tinggal jumlah partikel ion dalam NaCl itu adalah jumlah ionnya ada berapa dikalikan mol dikalikan bilangan Avogadro-nya. Oke, kita cari dulu jumlah ion dalam NaCl. Coba adik-adik ionkan. Kalau NaCl diionkan akan menghasilkan 1 ion Na+ dan 1 ion Cl-. Sehingga ada 2 ion, ya. Maka jumlah ionnya adalah 2. 2 dikali 0,2 dikali 6 kali 10 pangkat 23 sehingga dapatnya 2,4 kali 10 pangkat 23 dengan satuan ion. Nah, kalau yang ditanya adalah jumlah partikel ion Na+-nya saja dalam NaCl, maka adik-adik cuma lihat berapa ada ion Na+-nya. Nah, di sini koefisiennya cuma 1, biasanya angka 1 tidak ditulis, maka jumlah ion Na+-nya adalah 1. Ya, dikali molnya, dikali bilangan Avogadro-nya, sehingga akan dapat 1,2 kali 10 pangkat 23 ion Na+. Oke, berbeda kalau yang diminta adalah atomnya. Ya, kalau atomnya diminta, maka adik-adik hitung jumlah atom dalam NaCl ada berapa? Ada 1 atom. Oke, ada 1 atom Na, ada 1 atom Cl, sehingga totalnya ada 2. Maka jumlah atomnya 2. Ya, dikalikan mol, dikalikan bilangan Avogadro, sehingga dapat 2,4 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, berbeda kalau ditanya hanya atom Na saja. Ada berapa jumlah partikel atom Na dalam NaCl? Nah, berarti adik-adik hitung ada berapa jumlah atom Na. Di dalam NaCl hanya ada 1, ya. Di sini cuma ada 1 Na. Maka di sini tinggal adik kali 1 kali 0,2 kali 6 kali 10 pangkat 23 sehingga dapat 1,2 kali 10 pangkat 23 atom natrium. Ya. Ini contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Nah, di sini hubungan mol dengan massa. Kita berbicara hubungan mol dengan massa dengan satuannya gram, ya. Nah, kalau hubungan mol dengan massa dengan satuannya gram, adik-adik bisa cari dengan gram per mr. Artinya, kalau nanti datanya berupa gram atau massa, adik-adik bisa ubah menjadi mol dengan cara gram dibagi mr. Mr adalah molekul relatif, ya, atau bisa menggunakan gram per AR. Oke. Ya, contohnya misalkan ya kapan kita gunakan MR, kapan kita gunakan AR, ya. Contohnya misalkan tentukan jumlah mol 7,8 gram kalium. Kalium ini kan merupakan unsur, ya. Jadi di sini adik-adik menggunakan AR. Sehingga untuk mencari mol 7,8 gram kalium ini adik-adik gunakan gram per AR. Gramnya sudah diketahui 7,8, AR-nya 39. Sehingga didapatkan 0,2. Nah, begitu sebaliknya, kalau yang diketahui mol, maka kalau diketahui mol, ditanya gram akan bisa. Nah, contohnya ini tentukan massa unsur kaliumnya dalam 0,2 mol. Nah, jadi mengubah mol menjadi gram. Sehingga adik-adik tinggal, berarti massa kalsiumnya adalah mol dikali AR kalsium. Jadi 0,2 kali 48 gram. Oke? Nah, kalau menggunakan MR, adik-adik contohnya misalkan seperti ini. Jika diketahui massa atom relatif, AR-nya Fe56, S-nya 32, O-nya 16, hitunglah massa senyawa Fe2SO4 3 kali yang terdapat dalam 0,1 mol. Ya, berarti adik-adik
bisa menggunakan mol sama dengan gram per mr. Karena di sini yang ditanya adalah massa, kita ubah dulu, berarti gram sama dengan mol kali mr. Hal pertama yang adik-adik cari adalah, sebelum mendapatkan gram, adalah mencari mr-nya. Cari mr senyawa Fe2SO4 3 kali ini. Jadi, pertama, Fe-nya ada berapa? Ada 2, ya, dikalikan ArFe, kemudian S-nya ada 3 dikali ArS, kemudian O-nya ada 12 dikali ArO. Sehingga tinggal adik-adik masukkan nilai AR-nya, Fe 56, 32, 16. Sehingga didapatkan MR dari senyawa Fe2SO4 3 kali adalah 368. Jadi, untuk mendapatkan gramnya, maka massanya adalah tinggal mol kali MR. Molnya adalah 0,1, kemudian MR-nya 368, didapat massanya adalah 36,8 gram. Nah, itu terkait dengan hubungan mol dengan massa, dengan satuannya gram. Nah, kalau ini kita gabung alias dikombinasi untuk konsep mol ini antara gram dengan jumlah partikel, seperti kita ketahui bahwa mol itu dengan hubungannya gram, itu gram per mr, kan gitu ya. Jadi ini mol juga bisa diubah menjadi Jp atau jumlah partikel per bilangan Avogadro. Nah, di sini kita bisa dapat melahirkan rumus yang baru, jadi Jp per bilangan Avogadro sama dengan gram per AMR sama dengan gram per AR. Nah, contohnya seperti apa? Kapan kita bisa menggunakan ini? Ya, jika di dalam soal, misalkan contoh soal seperti ini, jika diketahui massa atau relatif Fe56, S32, dan O16, hitunglah massa senyawa Fe2SO4 3 kali yang terdapat dalam 2,4 kali 10 pangkat 23 molekul senyawa tersebut. Nah, berarti di dalam soal ini yang diketahui datanya adalah berupa jumlah partikel dari senyawa Fe2SO4 3 kali, ya, dalam satuannya molekul. Nah, ditanya massa senyawa tersebut. Sehingga di sini adik-adik gunakan rumusnya adalah kombinasi yang tadi, yaitu Jp per bilangan Avogadro sama dengan gram per mr. Jp-nya sudah ada, yaitu 2,4 kali 10 pangkat 23. Sedangkan MR sudah sebelumnya kita cari, ya, tinggal dimasukkan saja. Oke. Ya, sehingga ini bisa tewas. Yang 23 ini bisa tewas, 2,4 dibagi 0,2 dapat 0,8. Sehingga gramnya adalah 0,4 dikali 368 didapat 142,7 gram. Oke, jadi massa senyawa tersebut adalah 142,7 gram. Nah, bisa ditewaskan. Jadi, itu dulu adik-adik hubungan yang kita bicarakan di video hari ini adalah konsep mol, yang hubungan antara mol dengan jumlah partikel dan mol dengan massa. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik ya. Dan untuk video selanjutnya, Kak Eka akan bahas materi perhitungan kimia part kedua, yaitu hubungan mol dengan volume, baik itu keadaan STP standar dan non standar. Oke, kalau ini videonya bermanfaat buat adik-adik, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Tentu videonya harus di like dan di share, karena kalau kita belajar bersama-sama itu rasanya lebih enak ya. Oke, terima kasih, bye-bye.